pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Kami percaya kita semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Dan tentunya kita mau sama-sama, walaupun kita mungkin terpisah di rumah masing-masing, tapi kita percaya kita satu di dalam Tuhan. Kita akan awali ibadah pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Terima kasih Tuhan, semua karena kemurahan-Mu kalau kami ada saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan sucikan, kuduskan hidup kami, layakkan kami untuk kami mau masuk di dalam menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami datang, ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami akan menikmati kuasa mujizat-Mu di dalam ibadah ini.
Kami akan menikmati kuasa pemulihan-Mu di dalam ibadah ini Tuhan. Mari Tuhan, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Dan urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama kami di dalam menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan, ketika kami memuji Tuhan, ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami. Tapi kami sungguh percaya kuasa-Mu besar dan sanggup menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk berpesta bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kita akan naikkan satu pujian. Kita mau katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita mau naikkan pujian ini dengan penuh sukacita untuk meninggikan nama Tuhan. Halamannya dengan
baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita akan sambung pujian kita pada pagi hari ini. Kita akan katakan, ku jatuh cinta pada Tuhan Yesus. Kita akan siapkan hati kita akan menerima firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian. Kita hanya perlu Tuhan dalam kehidupan kita, dalam memimpin setiap langkah kehidupan kita, dan biar Tuhan yang selalu tinggal di dalam hidup kita. Kau di hati kami, Tuhan.
Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Tak henti-hentinya saya mengajak kita semua untuk mengucap puji syukur. Untuk itu marilah kita tundukkan kepala. Tuhan, di pagi yang indah ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami semua untuk berkumpul, memuji dan memuja-Mu. Karena memang Engkau yang patut kami puji dan kami puja sepanjang masa. Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami semua untuk bersekutu satu dengan yang lain walaupun melalui daring. Tetapi kami yakin ini semua tidak mengurangi makna persekutuan itu sendiri. Urapi berkati kami masing-masing, terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian isi hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, tema pada hari ini masih berkait dengan keluarga. Karena itu saya mengambil judul membangun pertahanan keluarga yang beriman, berimun, dan aman. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, intinya tentu saya mengajak kita semua untuk bersyukur, walaupun kita sadar bahwa beberapa saudara seiman dan rekan pelayanan kita telah dipanggil Tuhan Yesus. Dan seperti halnya pada pagi hari ini, saya juga menggantikan Bapak Pendeta Henry Kardinata, karena beliau harus konsentrasi untuk mendampingi ibu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, selain yang saya sampaikan tadi bahwa kita ditinggalkan oleh beberapa saudara seiman kita, terlebih lagi kita ditinggalkan oleh wakil gembala kita, Bapak Pendeta Edi Korompis. Juga kita masih menghadapi saudara-saudara kita yang lain, seperti Ibu Evelyn, yang harus melakukan isolasi mandiri dan berjuang melawan COVID. Walaupun kita sadar bahwa kita tidak sendiri menghadapi badai ini. Karena badai ini juga berlangsung di hampir belahan dunia yang lain. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, peristiwa pandemi ini adalah ujian yang sangat berat bagi kita semua. Dan karena kita diuji oleh Tuhan, maka kita harus memaknai secara positif bahwa seperti seorang yang sedang diuji, artinya seorang yang siap untuk naik kelas dan akan lebih lagi mendapatkan kesempatan penugasan yang lebih tinggi dan lebih berat. Tetapi juga sebaliknya Ibu Bapak, hal ini bisa menjadikan kehancuran ketika kita tidak mampu untuk menghadapinya. Seperti dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai. Karena itu saya katakan bukan dicobai, tapi diuji. Pandemi COVID-19 ini yang melanda hampir seluruh dunia sejak awal 2020 berdampak besar bagi kehidupan umat manusia. Bencana seperti ini memang belum pernah terjadi. Walaupun bencana pandemi pernah terjadi di dunia, apakah pes, flu burung, sampar dan sebagainya. Kedatangannya membuat manusia
harus banyak melakukan perubahan. Seperti halnya pada saat ini dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Penanganan pandemi COVID-19 terus dilakukan bersama-sama seluruh negara di dunia ini agar virus SARS-CoV ini bisa segera dikendalikan dan kehidupan kembali seperti sedia kala. Sebagai orang percaya, kita tak pernah atau kita tahu persis bahwa tidak ada selembar rambut pun jatuh ke bumi tanpa diketahui oleh Tuhan. Demikian juga dengan kejadian saat ini, munculnya virus ini, tentu sepengetahuan Tuhan. Yesaya 45 ayat 18, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit bumi. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan menegakkannya. Dan ia menciptakan bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Manusia, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus adalah makhluk yang lain daripada ciptaan Tuhan yang lain di bumi ini. Hanya manusia yang diberi akal, pikiran, dan kecerdasan. Manusia diberi kuasa oleh Tuhan. Allah berfirman supaya mereka berkuasa. Manusia diberi kuasa atas segala sesuatu. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya dengan tujuan agar manusia dapat mengekspresikan. Allah tidak kelihatan tapi dapat diekspresikan. Karena manusia adalah gambar Allah, ibu bapak, yang diberi kemampuan walaupun sepersekiannya akan kecerdasan Allah. Namun dengan demikian kecerdasan ini harus digunakan untuk menjawab tantangan pandemi itu sendiri. Manusia punya rasa, dan rasa ini memunculkan kekhawatiran. Apalagi melihat jumlah korban berjatuhan. Dan kemudian perasaan khawatir tersebut mendorong manusia berikhtiar, berupaya dengan kecerdasannya untuk mencari jalan keluar. Manusia berpikir, manusia belajar, manusia mencari dan meneliti dengan didukung alat perlengkapan yang saat ini canggih untuk menghentikan badai pandemi itu sendiri. Upaya bersama tersebut membuahkan hasil dengan munculnya vaksin untuk menekan lajunya penularan COVID-19 serta alat-alat yang lain untuk mendeteksi, alat-alat yang lain untuk membantu pernafasan dan sebagainya. Ada dialog yang menarik, ibu bapak, antara seorang tokoh agama dengan jemaatnya tentang persoalan pandemi, di mana si jemaat menanyakan kepada tokoh agama tersebut, mengapa kita tidak boleh beribadah di tempat ibadah dan harus di rumah saja, padahal lebih mudah mengatur jemaat di tempat ibadah daripada di pasar maupun mal. Pertanyaan ini menarik dan kemudian dijawab, demi keamanan maka kita sementara harus tinggal di rumah. Karena sebagian besar aktivitas kita bisa kita adakan di rumah. Di rumah bisa kita belajar, bekerja, beribadah, dan lain-lain. Dengan demikian, ibadah bisa kita pindahkan dari gedung tempat ibadah ke rumah. Demikian pekerjaan, demikian juga belajar mengajar, dan lain-lain.
Tetapi tolong, pasar tidak mungkin kita pindahkan ke rumah. Dan tidak mungkin ditutup pasarnya. Sebab pasar adalah sentral perekonomian kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian Ibu Bapak, rumah pada dekade dan abad ini menjadi penting. Ibaratnya sebagai benteng pertahanan yang fungsinya multifungsi atau multiganda. Bisa jadi ruang sekolah bagi anak-anak, ruang kerja bagi bapak ibu, dan juga menjadi gereja, masjid, wihara bagi pemeluk masing-masing. Dan rumah bisa menjadi rumah sakit bagi yang mengalami isolasi mandiri saat ini. Rumah bisa diibaratkan surga. Dalam kondisi seperti ini, juga rumah dapat menjadi tempat yang paling nikmat bagi orang yang sakit, yang dirawat di rumah sakit. Karena perasaan ingin pulang tentu kuat sekali bagi pasien yang saat ini ada di rumah sakit. Kita tahu, karena seperti saat ini, Ibu Bapak, pasien COVID benar-benar diisolasi, tidak boleh dikunjungi, dan dia harus sendirian, kecuali perawat dan dokter. Ini tentu menekan sekali. Karena itu perasaan ingin pulang bagi mereka-mereka yang saat ini dirawat karena COVID adalah besar sekali. Rumah bisa juga diibaratkan neraka. Ketika penghuninya tidak bisa mengendalikan diri, rasa bosan, jenuh, semua ketidakberesan rumah muncul di permukaan karena menjadi orang tua, menjadi guru dadakan dan lain-lain. Ketika kita masih dalam kondisi normal, pagi-pagi kita belajar, anak-anak pergi sekolah, maka frekuensi pertemuan di rumah tidak panjang. Sehingga mungkin say hello, percakapan secukupnya, berdoa, dan kemudian istirahat masing-masing. Tetapi dengan pandemi ini, semua pulang ke rumah, semua ada di rumah. Maka yang dulunya tidak dilihat saat ini bisa bermunculan. Bermunculan menjadi masalah. Dan ini kalau saya katakan tadi tidak dikendalikan dengan baik, maka ini bisa menjadi neraka. Karena ketika di rumah, semuanya bisa kita lihat. Kotoran di pojok pun yang dulunya tidak kelihatan jadi kelihatan. Persoalan sekecil apapun akan jadi persoalan besar. Karena saya katakan tadi, kejenuhan, ketidakberesan rumah, kebosanan, dan tugas-tugas tambahan menjadi guru dadakan dan sebagainya akan menjadi beban yang cukup berat kalau semua ini tidak dikendalikan. Rumah menjadi benteng pertahanan yang dijaga secara privasi, karena tidak semua orang boleh datang tanpa seizin tuan rumah, kecuali pengantar barang-barang kiriman. Dan ini kita rasakan bersama, kita alami bersama, tidak sekedar menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi pengalaman bagi kita semua. Begitu ketakutan kita kepada ancaman pandemi ini, maka rumah kita tutup rapat-rapat kepada siapapun yang hadir di rumah. Mungkin termasuk kepada keluarga kita sendiri. Terjadi kecurigaan demi kecurigaan satu dengan yang lain. Tetapi ketika kita mengetahui tentang sifat-sifat virus, kita mengetahui bagaimana cara menghindarinya. Mungkin perasaan paranoid yang sedemikian ini tidak muncul, tidak mendorong kemunculan ini
membuat ketakutan yang luar biasa. Yang artinya bahwa virus ini juga punya keterbatasan. Dan kemudian bagaimana cara mengatasinya dengan 3M, 5M, pemakaian masker, kemudian mencuci tangan, menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan sebagainya. Membangun rumah dengan iman, imun, dan aman. Ini satu himbauan daripada Kementerian Agama, terutama karena dalam mengatasi masalah pandemi ini bukan hanya satu kementerian, satu lembaga, tetapi semua lembaga harus bersatu bersama-sama untuk melawan pandemi ini. Dengan iman, artinya dengan menjalankan ibadah, persekutuan keluarga, berdoa bersama sesuai dengan agamanya masing-masing di rumah. Karena hal ini, Ibu Bapak, harus kita lakukan di masa-masa seperti ini, masa-masa sulit ini. Untuk bagaimana kita membangun kedekatan dengan Tuhan. Dalam rangka untuk menenangkan hati dan pikiran. Dan membangun kondisi ini tentu akan berdampak kepada kesehatan fisik kita. Kita harus kondisikan rumah tangga ini tidak terjebak kepada permasalahan kesehatan saja. Tetapi bagaimana kita membangun satu persekutuan dalam rumah ini untuk membangun iman kita, memperkuat iman kita, menumbuh kembangkan iman kita. Amsal 17 ayat 23. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam membangun iman ini, Ibu Bapak, kita harus memahami yang saya sampaikan di depan, bahwa semua kehidupan kita dalam kedaulatan Allah. Tuhan Maha tahu apapun yang terjadi ini semua. Karena itu tidak salah kalau kita menyandarkan diri segala persoalan ini kepada Tuhan. Dan sebagai implementasinya yaitu membangun hati pikiran kita itu tenang, tidak tergopoh-gopoh, tidak panik, tidak stres, tetapi membangun hati yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat. Terutama dalam rangka untuk menstabilkan agar imun kita tidak menurun. Yang kedua, dengan membangun iman tadi, bagaimana kita membangun keluarga yang harmonis, saling bersikap jujur terbuka dengan pasangan kita, berusaha menciptakan suasana yang menyenangkan dalam keluarga, menghindari sikap yang emosional dan egois yang dapat memicu pertengkaran, membuat komitmen jangka panjang dengan pasangan, mengutamakan kebersamaan dalam keluarga. Ini yang harus dibangun. Suasana spiritual harus dibangun dalam keluarga ini. Agar kita tidak terjebak kepada permasalahan ini sendiri. Yaitu pikiran kita hanya konsentrasi kepada penyakit, konsentrasi kepada kesehatan, konsentrasi kepada pandemi. Yang kedua adalah imun. Imun kita tetap normal. Dengan kita mengkonsumsi makanan dan minuman
yang penuh dengan nutrisi agar tetap sehat. Kita hindari makanan dan minuman yang berisiko, yang dapat membuat imunitas tubuh kita menjadi lemah. Kita memastikan tetap waspada terhadap apa yang dikonsumsi setiap hari. Jaga hati, hindari stres, marah, kecewa, dan lain-lain. Yang akhirnya ini semua hanya akan mendorong imun kita tidak normal. Sebagaimana pandemi-pandemi yang sebelumnya, Ibu Bapak, artinya yang terjadi di dunia ini cepat atau lambat akan berakhir. Dengan ilustrasi yang sangat ekstrim, andaikan manusia tidak berbuat apa-apa, pun pandemi ini tetap akan berakhir. Tetapi mengapa demikian? Karena kalau manusia dengan imunitas yang rendah terhadap COVID-19 telah habis, maka pandemi ini akan berhenti dengan sendirinya. Virus COVID ini akan kehabisan tempat hidup. COVID ini akan hidup pada manusia, pada makhluk hidup yang namanya manusia. Dan dia akan bisa bereaksi kalau manusia itu pada posisi yang tidak sehat atau imunitasnya rendah ini, sehingga itu yang dihantam. Tetapi kalau itu sudah habis, maka dia tidak akan bisa berbuat yang lain. Tetapi kita tidak mungkin membiarkan ini semua dengan jatuh korban. Karena itu bagaimana kita ternyata yang dapat menghentikan COVID ini adalah ketika imunitas kita adalah normal dan kuat. Karena sampai sekarang, Ibu Bapak, belum ada obat COVID-19 ini. Yang ketiga adalah aman. Dalam setiap aktivitas, masyarakat dianjurkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian agar aman, yakni dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak di tengah kerumunan, dan mencuci tangan, memakai sabun agar tangan selalu bersih. Aman yang saya maksud adalah untuk diri kita sendiri, aman untuk keluarga kita, dan juga aman untuk orang lain, tetangga kita, masyarakat yang lain. Karena kita tidak hidup sendirian. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, ada kalimat yang saya ingat, saya catat dalam hati dari almarhum Pak Edi Korompis yang terekam di hati saya. Kurang lebih adalah, selagi Tuhan memberi kesempatan kita untuk berkumpul dengan keluarga, manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Untuk membangun komunikasi persekutuan yang baik dan harmonis. Karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan memanggil kita masing-masing. Karena kematian adalah sebuah kepastian. Karena itu bagaimana kita semua ketika masih diberi kesempatan Tuhan untuk bisa berkumpul satu dengan yang lain, maka manfaatkan itu sebaik-baiknya dengan membangun harmonisasi. Artinya mengurangi friksi-friksi yang bisa terjadi dan membangun kebersamaan, membangun kasih. Ini satu kalimat yang senantiasa saya ingat dan seringkali saya bawakan di dalam satu khotbah-khotbah keluarga
untuk mengingatkan satu yang lain. Karena kita sering terprovokasi satu dengan yang lain. Di dalam satu rumah tangga, antara anak dengan orang tua, saudara dengan saudara, suami dengan istri. Dan membiarkan konflik itu lama-lama membesar dan akhirnya berantakan semuanya. Kembali ketika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berkumpul satu dengan yang lain, maka sebaiknya kita membangun bersama bagaimana keluarga ini tetap harmonis. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan kita semua untuk senantiasa membangun rumah tangga kita masing-masing menjadi sebuah surga dan bukan neraka. Menjadikan rumah kita bersama ini adalah satu pertahanan yang kokoh dalam rangka menghadapi segala ancaman apapun, termasuk badai pandemi ini. Karena ternyata rumah ini bisa multifungsi, di mana kita bisa bekerja, di mana kita bisa belajar, di mana kita bisa beribadah, dan sebagainya. Mari kita tundukkan kepala. Kembali Tuhan, kami mengucap puji syukur. Engkau mengingatkan kami kembali tentang fungsi rumah, fungsi keluarga. Karena itu ya Tuhan Yesus, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, untuk senantiasa Engkau memimpin, membimbing, dan menyertai kami semua di dalam kami mengarungi bahtera kehidupan ini. Engkaulah tempat kami bersandar, Engkaulah tempat kami memohon, Engkaulah tempat kami meminta belas kasih-Mu Tuhan, agar Engkau senantiasa menjaga keluarga, anak-anak-Mu masing-masing Tuhan, untuk menjadi keluarga yang harmonis. Jadikanlah rumah kami masing-masing adalah surga. Jadikanlah rumah kami masing-masing adalah tempat ibadah. Jadikanlah rumah kami masing-masing adalah pertahanan yang kokoh dalam rangka untuk menghadapi badai pandemi ini. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang saat ini masih harus mengalami isolasi mandiri, harus menghadapi orang-orang yang dikasih terbaring di rumah sakit. Beri mereka kekuatan. Tanamkan dalam lubuk hati kami terus hati yang gembira adalah obat. Karena itu ada satu-satunya untuk melawan penyakit COVID-19 ini dengan jalan tidak membiarkan imunitas kami turun, tetapi untuk memperkuat imunitas kami masing-masing. Karena hari ini kami belum menemukan obat COVID-19 kecuali vaksin untuk meningkatkan imunitas kami. Dan juga Tuhan, diri kami sendiri, untuk tidak stres, untuk tidak kecewa, untuk tidak ketakutan yang berlebihan, untuk tidak marah, yang semuanya itu bisa menurunkan imunitas kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berjumpa kembali, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari Jemaat Tuhan sekalian. Shalom.
Saat ini kita mengikuti ibadah yang diselenggarakan secara online oleh Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi Jakarta hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Kita telah mengikuti dengan seksama dan menerima berkat dari firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Terima kasih untuk pelayanannya. Kiranya firman Tuhan yang baru saja disampaikan dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara ada kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan, yaitu dengan memberikan persembahan. Jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja, untuk kas pembangunan, atau untuk persepuluhan, dapat melakukan transfer ke rekening bank CIMB Niaga, nomor rekening 800047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi. Saudara juga dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Jemaat juga dapat berpartisipasi dalam memberikan sumbangan bagi jemaat yang terdampak pandemi COVID-19, yaitu dengan menyalurkannya melalui rekening gereja yang baru saja disampaikan. Dengan memberikan keterangan COVID-19 atau angka 19 pada 2 digit terakhir nominal. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan bantuan dalam bentuk bahan pangan atau bahan makanan, bisa menghubungi Ketua Gugus Tugas COVID-19, Bapak Weli Filipus, atau menghubungi WhatsApp grup GGP Eklesia Kristi. Untuk itu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat sekalian dalam memberikan persembahan untuk pelayanan ini. Berikut kami sampaikan jadwal pelayanan sepanjang minggu yang masih dilaksanakan dalam ibadah dan persekutuan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Setiap hari Minggu pada pukul 11 diadakan ibadah sekolah minggu. Anak-anak akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Hari Minggu ini, 25 Juli, pukul 1 siang, diadakan ibadah youth dan akan dilayani oleh pendeta pembantu David Manopo. Para pemuda-pemudi anggota youth kiranya dapat bergabung dalam ibadah ini. Hari Minggu ini juga, pada waktu yang sama pukul 1 siang, Komisi Remaja mengadakan ibadah yang akan dilayani oleh Bapak Henry Hagai Hosea. Silakan para remaja milenial bergabung dalam ibadah ini. Ibadah wanita pada hari Selasa tanggal 27 Juli pukul 1 siang akan dilayani oleh pendeta muda Mei Chen dari GGP Metanoia Jakarta. Kiranya para kaum wanita dan saudari sekalian dapat bersekutu bersama-sama. Ibadah kaum pria pada hari Rabu tanggal 28 Juli pukul 18.30 akan dilayani oleh pendeta Yola Pinaria. Mari Bapak-bapak dan saudara bergabung dalam persekutuan atau ibadah ini. Pembinaan jemaat pada hari Kamis 29 Juli dimulai pukul 18.30 akan dilayani oleh pendeta Harsanto Adi MTH dengan tema Siap Mengalami Perubahan. Untuk hari Jumat 30 Juli, persekutuan doa umum mulai pukul 18 atau pukul 6 sore akan dilayani oleh pendeta pembantu Sifra Susilangi. Marilah kita bersekutu dan berdoa bersama, dan pada saatnya nanti Bapak, Ibu, dan Saudara juga dapat mengirimkan permohonan doa. Untuk hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021,
pukul 9 pagi adalah saatnya kita mengadakan ibadah raya minggu, diikuti dengan perjamuan kudus. Firman Tuhan akan dilayani oleh Gembala Sidang Pendeta Timothy Sumola MA. Jemaat sekalian, agar mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah raya dan perjamuan kudus ini melalui aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi. Saudara jemaat Tuhan, harap mengingat dengan baik bahwa setiap pelayanan daring atau online dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk itu, saudara dapat menghubungi Pendeta Sopar Sinaga dan aplikasi Zoom, linknya akan selalu diupdate dalam WhatsApp grup GGP Eklesia Kristi. Kecuali untuk ibadah raya minggu pukul 9 pagi, kita menggunakan aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Atas nama Gembala, para hamba Tuhan, serta seluruh majelis, kami mengucapkan terima kasih. Kiranya jemaat sekalian tetap sehat, secara konsisten menjalankan protokol kesehatan, tetap setia bersekutu, dan selalu semangat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup ibadah, kita akan naikkan satu pujian. Kita katakan segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah Ku balas kasih-Mu? kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul. Kami dapat memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami sungguh percaya bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Memampukan kami di dalam menghadapi situasi yang terjadi saat ini Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat berkata,
Kami kuat. Semua karena Tuhan. Kami mampu semua karena Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Apapun situasi yang sedang terjadi, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih anugerah dari Allah. Di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.